Oke, saya lanjutkan ya. Transistor ya, atau disebut juga dengan BJT. BJT ini kita akan belajar dua, yaitu transistor sebagai switch. Ini dari sisi aplikasi ya. Dan yang kedua adalah sebagai amplifier. Ya. Nah, dari transistor sendiri sebagai switch, kita kan kenal transistor ini ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah saturasi, dan yang ketiga adalah cut off. Ini adalah 3 kondisi dari kondisi kerja dari transistor ya. Nah, 3 kondisi. Nah, kalau yang aktif ini nanti kita gunakan dalam aplikasi sebagai amplifier. Kemudian yang 2 ini, saturasi dan cut off, kita kondisi ini kita gunakan sebagai switch. Gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, nah transistor setelah kita tahu kondisinya ini mana yang pakai sebagai amplifier, mana yang kita pakai sebagai switch, sekarang kita akan masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu sebagai switch. Begitu. Nah, yang kita pelajari sebelumnya ada 2 hal ya. Tadi ini fungsi, kalau yang ini itu kondisi, dan yang berikutnya adalah tipe ya. Tipe itu 1 NPN, 2 PNP ya, BJT, tipe BJT. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah 1 analisis. Dan yang kedua itu adalah desain atau bisa dikatakan sintesis ya. Bedanya apa? Gampangannya begini. Kalau analisis rangkaiannya sudah diketahui. Rangkaian sudah tahu dalam hal ini apa? Nilai dari resistor ya, ini semua sudah tahu. Tinggal kita cari berapa tegangannya, berapa arusnya. Yang ditanyakan apa? Berapa V, berapa I, mungkin juga kondisi BJT dalam kondisi apa begitu. Apakah dalam kondisi aktif, apakah dalam kondisi saturasi, atau cut off begitu. Ini analisis begitu. Kalau kita desain beda lagi. Ini seakan-akan kita itu punya kotak X yang kita nggak tahu. Terus kemudian ini adalah output. Outputnya apa? Saya ingin, contohnya ya, saya ingin menjalankan relay, gitu misalnya. Misal contohnya on atau off-kan relay. Nah, ini outputnya kepingin ini, on atau off-kan relay. Inputnya dari apa? Katakanlah dari TTL. Gitu. Terus, X ini yang kita nggak tahu, rangkaiannya bagaimana? Nah, rangkaiannya nggak tahu, kita tidak tahu, resistornya juga besarnya tidak tahu, ya pakai tipe transistor apa juga tidak tahu. Nah, ini yang dinamakan desain. Ya, oke, sampai sejauh ini 2 perbedaan ini, apakah ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, analisis beberapa minggu yang lalu, kita sudah sempat mencoba rangkaian-rangkaian yang contoh gitu ya, terus kemudian kita hitung berapa nilai-nilai yang ada, V-nya berapa, I-nya berapa, kondisinya apa, itu semua sudah kita coba. Nah, hari ini saya akan mengajarin kalian bagaimana untuk mendesain transistor ini sebagai switch, belum sebagai amplifier. Ya, oke. Kita akan desain transistor sebagai switch, ya. Nah, kalau transistor sebagai switch seperti apa? Saya matikan dulu ya. Oke, transistor sebagai switch seperti apa? Yuk, kita coba mulai. Yang pertama, katakanlah saya akan menjalankan relay dari sebuah transistor begini. Ini relaynya. Nah, kalau gerbang N ini saya langsung directkan masuk ke relay, ini pasti tidak bisa. Mengapa? Karena gerbang N ini arus outputnya, arus output low atau arus output high itu tidak mencukupi untuk drive relay. Karena arus relay itu kira-kira minimal ya, ini 100 miliampere ya. Jadi harus ada bagian yang menginterface yaitu BJT. Salah satunya ini ya, nanti kita bisa pakai MOSFET juga. Kira-kira gambarannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Saya coba contoh dengan NPN. Ya. Kalau NPN berarti ini saya kasihin begini. Katakan relaynya 5 volt, yang ini ground, yang ini RB, ini adalah bagian. Ini saklar. Sudah. Angka sederhana dalam desain kita hanya satu resistor dan relaynya beserta transistornya. Selesai, ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung, ya. Andai kata kita pakai transistor FCS 9013, ini NPN dengan HFE sama dengan 200, ya. Relay arusnya I relay 100 mili, ya. Mari kita desain sama-sama. Berapa nilai RB yang dibutuhkan, ya. Oke. Sekarang kita akan tentukan dulu. Harapan kalian kalau kita punya transistor ya, ini masuk ke relay tadi, ya. Oke. Transistor sebagai switch berarti ini kan kayak begini. Ini adalah kolektor, ini adalah emitter. Pertanyaan saya, tegangan dari VCE kalau sebagai switch kira-kira berapa volt? Yuk diskusi. Berapa volt ya kira-kira? Yuk, salah satu dari kalian. Mari kita diskusi.
Kalau nggak ada responnya, nggak seru ya, gitu. Jadi kuliahnya itu kayak one way nanti. Oke, saya ingin kelas ini aktif ya, meskipun kita online. Kita sudah tidak nyaman ya dengan online kita. Tetapi kalau kita tidak aktif di kelas, kita tambah kesulitan. Bukan hanya dari kalian, tapi saya juga kesulitan. Ya, kalau kalian tidak aktif, gitu. Aktif lewat diskusi saja, tidak apa-apa ya. Terima kasih Edward. Kita aktif lewat diskusi saja ya. Gitu. Saya berharap kalian meskipun online, saya berharap kalian juga tetap aktif, sama seperti kelas kita offline. Bagi saya ingin ketemu kalian di offline daripada di online begini. Karena kayak berbicara dengan satu arah, gitu ya. Jadi tolong bantu saya agar kelas kita bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Ya seperti di offline saja. Mari kita aktif begitu. Saya tanpa menunjuk satu persatu. Oke, bisa bantu saya nggak kalian? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Jadi bagaimana biar kelas kita ini kalian mendapatkan sesuatu, terus kemudian saya dalam mengajar juga bisa enjoy juga gitu ya, karena saya mendapatkan kelas yang aktif. Lewat ini aja, mic-nya di unmute nggak apa-apa, nanti kalau sudah di mute langsung. Gitu. Oke, sepakat ya? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini tadi Edward menjawab 0 volt ya. Kita lihat ya, berarti saklar ini kalau pada saat kolektor dan emitor ini close atau short, ini berarti 0 volt. Tuh. Nah, ini 0 volt. Pada saat open, kalau ini 5 volt, PCE sama dengan berapa? Pada saat open. 5, Pak. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mendapatkan 5 volt ya. Di sini saya akan mendapatkan tegangan 5 volt pada saat dia close, open. Ini 5 volt. Gitu ya, sama seperti saklar. Kondisi ini adalah kondisi ideal. Ya. Berikutnya saya akan jelaskan dalam perhitungan kita, ini namanya kan semikonduktor ya. Nah, pada saat semikonduktor, begini, ini kolektor, ini emitor, saklar, ya. Ini tegangan VCE tidak sepenuhnya itu sama dengan tegangan saklar, ya, pada saat dia short, begitu. Loh, bagaimana berarti tegangan yang dibutuhkan di sini? Nah, di dalam perhitungan kita mengatakan bahwa V kolektor emitor maksimum dikatakan itu saturasi itu adalah 0,2. Ini yang akan kita gunakan di dalam desain ya. Maksudnya apa? Jika VCE itu maksimal 0,2 volt, maka transistor ini masih dikategorikan sebagai dalam kondisi saturasi gitu. Jadi ini ya, jadi kita dalam perhitungan nanti kita akan menggunakan VCE sama dengan 0,2 volt dalam desain ya. Ini dalam desain kita masukkan VCE sama dengan 0,2.
pada saat kita perhitung 0,2, apakah kenyataannya nanti ketemu 0,2? Tidak. Biasanya setelah kita desain, kita hitung, kita realisasikan, itu kita ketemunya itu tetap 0 kok. Gitu. Jadi ini kondisi yang terburuk, kondisi yang terjelek yang bisa terjadi saat kita mendesain transistor sebagai saklar. Gitu. Oke, kita balik lagi, lanjut seperti tadi ya. Ini resistor, terus kemudian ini transistor, saya ketemu relay, ini 5 volt, beta DC-nya 200, ini ground. Nah, agar relay ini berjalan arusnya, berarti arus relay itu sama dengan arus kolektor, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan hitung satu, ya. Arus relaynya tadi berapa mili? Arus relay 100 mili, ya. Arus relay sama dengan arus kolektor sebesar 100 mili ampere. Oke. Kemudian yang kedua, IB, kita mulai hitung ini ya, sama dengan IC dibagi beta DC. Temunya berapa? 100 dibagi 100 mili ya, bagi 200. Temunya adalah 0,5 mili ampere. Oke, setelah kita ketemu 0,5 mili ampere, saya lanjutkan di bawahnya. Nomor 3, caranya bagaimana? VBB sama dengan, ini ya, kalau ini VBB sama dengan IB dikalikan RB ditambah PBE. Ya, PBB ini sama dengan IB kali RB ditambah PBE. Yang kita perlu cari apa? IB kali RB sama dengan PBB saya kurangi dengan PBE. Oke, berarti RB sama dengan PBB saya kurangi dengan PBE dibagi dengan IB. Nomor 4, ya, yang urutan keempat. Berarti RB sama dengan, biar tak campur ini tadi, penurunan rumus ya. PBB-nya berapa tadi ya? 5, saya kurangi. Ini 5 ya, karena TTL kan. 5 saya kurangi dengan 0,7 dibagi 0,5 mili ampere. Berarti 4,3 dibagi 0,5. Berarti berapa? 8,6. 8,6 ya. Dikalikan 2. 8,6 kilo ohm. Ya, itu ya. Dikali 2 kan? Oke. Dikalikan 2, bukan 0,2. 8,6 kilo ohm. Oke, berarti kita sudah dapatkan di sini 8,6 kilo ohm. Selesai. Ada yang ditanyakan? Coba dilihat dulu. Halo Pak. Ya, silakan. Jadi yang waktu saklarnya open itu tegangannya 5. Waktu close dia 0. Sorry. Saklar open itu di transistornya maksudnya ya? Iya. Kalau pada saat idealnya saklar open, tegangan di VCE ini 5. Pada saat saklar close idealnya itu 0 volt. Kalau ini kan, nah ini kita ukur kan, pakai voltmeter kan. Kalau ini saklarnya tertutup berarti 0 kan? Gitu. Pada saat dia open,
Nah, ini tidak ada, ya. Kalau pada saat dia Oh open, iya, mengukurnya kan mengukur tegangan ini kan, tegangan relaynya itu. tegangan VCC-nya ya, di Oh atas iya. relay itu kan. Gitu. Nah, pada Oh, dasarnya seperti itu idealnya. Tapi pada saat kita berhitung, kita tahu bahwa semikonduktor itu tidak seperti saklar mekanik, ya. Kalau kita mengukur saklar mekanik, close betul-betul close gitu ya. Nah, karena semikonduktor kemungkinan masih ada nilai resisten yang di antara C dan E, sehingga membuat ada sedikit tegangan. Nah, berapa nilai tegangan yang diizinkan pada saat dia dikatakan saturasi? Ya ini, dalam desain kita masukkan maksimal 0,2 volt. Di bawah itu masih dikatakan saturasi di dalam kita berhitung. Ya, oke? iya Pak. Makasih. Ya, ada yang lain masih ditanyakan? Coba dilihat dulu. Oh iya, saya berharap seperti ini ya. Kalian kan dapat rekamannya. Ya, saya masih meyakini ketika kita melihat ya, itu kita sudah belajar. Tetapi kalau Anda melihat sambil kalian coret-coret, saya yakin kalian pada saat ujian pun kalian sudah belajar jauh lebih mantap ketika kalian coret-coret. Nah, saya berharap apa? Pada saat kalian lihat di Zoom ini, meskipun kalian nanti terima rekamannya, kalian tetap coret-coret saja di rumah, seperti kalian ada di kelas begitu. Ya, seperti itu ya. Ketika kalian coret-coret itu, kalian jauh lebih mantap untuk belajarnya begitu. Oke, sudah jelas? Saya lanjutkan contoh soalnya. Ini di switch ini kalau kita bekerja dalam desain, terus kemudian di industri, paling banyak, saya bilang paling banyak ya, kita desain itu transistor atau BJT sebagai switch. Makanya saya beberapa ini saya kasih latihan yang cukup untuk transistor sebagai switch, agar kalian dalam menerapkannya itu nggak kesulitan nantinya. Oke, contoh soal ya. Oke, ya.
Oke, silakan dicoba ya. Kalau enggak paham, silakan tanya. Halo Pak, Ya, ini berarti tegangan yang di atasnya relay itu 12 volt gitu Pak? mm-mm. Oh, Berarti relaynya 9 volt. Berarti butuh resistor ya oh ya ya Pak. untuk buang 3 voltnya kan. Mulai gunakan ini ya. Ingat ya, gunakan VCE sama dengan 0,2 ya dalam perhitungan. Yang tadi kan masih 0 ya. Pak Andri, saya izin mau riset laptop dulu ya, Pak. Ini beberapa aplikasi saya ini kepotong, Pak. Iya, iya silakan.
Magic. Ben digambare ono. Kayak gambare ben. Ben tulisannya. Hah? Oke, sudah? Sudah apa belum ya? Halo Pak, Ya, ini resistor ini berarti nyari nilai RB kan ya Pak? nyari resistor. Resistor yang kalau di sini dibutuhkan itu dua. Satunya RB, satunya resistor yang dipasang bersama dengan lampu. Karena kan ini kan tegangannya 12 volt. Oh, Berarti butuh resistor untuk membuang sekitar 2,8 volt kan. Dua resistor itu yang dicari. Masih belum ya? Yuk, tak tunggu.
Coba ya, hasil kerjanya Felix bisa di-share coret-coretannya ya, Felix dan James. Coba James Ong ya. Saya stop share ya. Yuk, silakan Felix dan James Ong, silakan share. Halo. Ayo, saya ingin kalian berpartisipasi aktif ya. Sebentar Pak, masih ngitung saya Pak. Ya, dijawab dulu karena saya nggak tahu posisinya seperti apa. Terima kasih. Iya Pak. Pak, ini saya present atau gimana Pak?
Ini udah kelihatan dah. Ya udah. IB-nya itu berapa itu, James? Ini IB-nya pakai rumus IC di per HFE, Pak. Jadi Ketemunya 4 per berapa? 1000. Gimana, Pak? Ketemunya berapa itu? 0, Salah, itu 4 mA, Pak. Itu depannya dicoret, Pak. 4. Bentar, saya zoom ya. Ya, itu coretan, Pak, bukan 0, iya. Terus? Habis itu kita cari apa? Kita akan mau nyari RB-nya. RB-nya nyari dari rumus VBB sama dengan IB kali RB tambah IBE. VBB-nya 5 volt, terus yang tadi IB 4 mA, 4 kali 10⁻³ dikali RB tambah 0,7 dari VBE yang dianggap dioda, V dioda, yaitu 0,7. Lalu RB-nya ketemu 1075 ohm. 5 kurangi 0,7, 4,3 dibagi 4 kali 10⁻³ Oke. Iya, betul, Pak. Lalu udah ketemu RB, kita masukkan ke rumus IC. IC itu 12 kurangi 9 dibagi RC. Oke. Ini tadi IC-nya 4 sama dengan 3 per RC. Jadi RC-nya 3/4 ohm, Pak. Oke. Ya, wis, terima kasih. Bagaimana dengan Felix? Saya stop share, Pak, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Felix, bagaimana? Masih menghitung, Pak. Ini kalau tes lah selesai ini ya. Oke. Kita hitung sama-sama ya. Nah, saya share dulu. Oke. Jadi untuk rangkaian transistornya, kita lihat bahwa ini adalah RB, kemudian kita akan masukkan lampunya, ininya berapa? 12 volt. Jadi kita lihat baik-baik ya. Ini VBB. Kita lihat tegangan ini adalah 9 volt. Tegangan ini kita cari, masih ingat ya, tegangan ini VCE sama dengan 0,2 volt. Oke. Nah, ini yang dilupakan ya. Ini VRC. 1. VRC sama dengan 12 volt. Ini ya, VCC.
saya kurangi dengan PRC, saya kurangi dengan PCE. Ya, sama dengan 12, saya kurangi dengan 9, saya kurangi dengan 2,2. Sama dengan 2,8. Oke, berikutnya. Ini RB, ini adalah IB. Nomor 2, IB sama dengan IC dibagi HFE. HFE-nya berapa? 1000. Tadi dikatakan bahwa IC-nya berapa? James, tadi IC-nya berapa? 4, Pak. 4 miliampere, Pak. Hah? IC ya. IC iya 4 miliampere, Pak. 4 Pak. 4 ampere. 4 ampere. Dari mana? Ya. Dari soal, Pak. Dari soal. Ya. Jadi kita pasti bisa bedakan apakah IC, ini dengarkan statement saya yang ini ya, sekarang ini ya. Oh, ini belum saya rekam ya. Sudah saya rekam ya, betul ya? Lagi rekam, Pak. Udah kok, Sudah Pak. rekam ya? Oke. Satu transistor BJT itu punya kemampuan maksimum. Kemampuan maksimum dari transistor itu di soal ini adalah 4 ampere. Tetapi belum tentu si transistor ini dilalui oleh 4 ampere. Dilalui oleh berapa? Dilalui oleh bebannya berapa? Dalam hal ini bebannya apa? Transistor ini sedang ngedrive apa? Halo, transistor ini sedang ngedrive apa? Lampu, Pak. Lampu. Sekarang kita lihat lampunya berapa? Arusnya. Oh. 100 miliampere. 100 miliampere. Berarti dia tidak ngedrive 4 ampere, tapi ini kemampuan maksimum dari transistor tersebut. Jika lampunya itu 5 ampere, maka transistor ini rusak. Gitu. Jangan dihitung 4 ampernya. Ini saya tunjukkan bahwa transistor ini HFE-nya 1000, kemampuannya 4 ampere. Ya. Bukan 4 ampernya yang langsung dihitung, tapi dia sedang ngedrive apa? Ngedrive-nya ngedrive lampu. Maka di sini akan kita lihat IC sama dengan I relay dibagi dengan HFE. Gitu. Ya. Bukan 4 ampernya. Sama dengan I relay-nya 100 mili dibagi 1000. Ketemunya berapa? IB sama dengan 0,1 miliampere. Atau bisa dikatakan 100 mikroampere. Gitu ya. Nomor 3. VBB sama dengan IB dikalikan RB ditambah VBE. Kalau ini sudah benar semua tadi ya. IB kali RB sama dengan VBB, saya kurangi dengan VBE. RB sama dengan VBB, saya kurangi VBE dibagi IB. RB sama dengan 5 ya tadi ya. Dikurangi 0,7 dibagi dengan 0,1 miliampere. 4,3 kilo dibagi 0,1 kan? Berarti 43 kilo. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tadi RC-nya belum dihitung ya. VRC-nya belum dihitung, sorry. Di sini aja ya. VRC-nya ketemu, berarti RC-nya berapa?
V sama dengan I kali R sama dengan V. V RC dibagi IC. 2,8 dibagi 100 mili. Temunya berapa? 2,8 dibagi ini ada yang admit sebentar. 2,8 dibagi 100 mili dibagi 0,1. 28 ohm. 28 mili naik, ya. 28 ohm benar ya. 0,1 ampere, 28 ohm berarti ya. Nah, sudah ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih soal lagi. Ya. Oke, saya umumkan ke semua ya, bahwa nanti untuk tes 2, ya, saya umumkan ke semua, untuk tes 2, itu saya ambilkan nilai dari kelas saya pada waktu kasih latihan ya. Saya akan ambilkan nilai tes 2, itu adalah kelas pada waktu kita latihan. Gitu. Pada saat kalian kerjakan, langsung nanti saya akan sebut ininya ya. Sebut namanya, terus kemudian langsung ditampilkan. Oke, clear ya. Jadi kalau kalian sudah selesai, tidak ada yang menunggu, langsung seperti ditampilkan saja di layar ya, begitu. Oke, kita latihan lagi ya. Ya. Saya kasih 5 menit, silakan. Ya. Silakan dikerjakan ya.
Halo Pak, ini VCE-nya 0,2 lagi ya Pak? Halo? Oh, sorry, saya mute. Maaf. Ya, gunakan 0,2. Oh ya, Nah, makasih Pak. maaf, saya ngomong, saya mute. Enggak kedengaran. 3 menit lagi. Oke. Oke, ini saya masukkan ini ya, nilai tugas ya. Nantinya saya akumulasi dari nilai tugas ke dalam nilai tes gitu ya. Saya stop share. Silakan Andri, pekerjaannya silakan di share screen. Andri. Oke, lanjut, tidak ada. Silakan Yosua. Yosua Samparaya, silakan di share screen pekerjaannya. Oke, nggak ada. Andreas. Bentar Pak, masih pindahkan ke komputer dulu Pak. Ini siapa tadi ya? Andreas Pak. Iya, silakan Andreas. Langsung ini ya, langsung dipindahkan ya. Jadi sudah langsung siap gitu.
Andreas sudah? Yang kedua sama Glendi. Glendi? Yuk, silakan share screen. Andreas sama Glendi. Oke, terlalu lama ya. Saya lanjut ke berikutnya, Jason. Bentar Pak, ini saya mau pindahin juga. Ini kalian belajar menggunakan apa toh? Pakai handphone? Kalau toh? saya pakai kertas, Pak. Kertas, Pak. Enggak, maksudnya Tulis di kertas, Pak. tulis di kertas. Ya, oke, ayo segera. Andreas tadi belum? Sudah Pak, masih. Ah, Ya, silakan dijelaskan, Andreas. nah, ini masih belum selesai Pak. Jadi masih baru selesai ngitung R yang RB-nya Pak. IB Jadi sama pakai dengan IB pakai rumus yang dari soal itu ada I-nya di lampu pakai 200 mA di per ada HR. HR-nya itu HRE-nya 100, kemudian ketemu IB-nya 2 mA. RB-nya 5 dikurangi 0,7 di per IB. Hasilnya ketemu 2150 ohm. Oke, itu 0,7 dari mana, Andreas? Dari itunya, Pak. Oh, transistor. Dari transistor. Iya, transistor yang mana? Oke, itu VBE ya. Jadi itu VBE ya. Oke. Oke, terima kasih Andreas. Silakan dikeluarkan. Saya akan menggunakan berikutnya latihan-latihan soal ini sebagai nilai tugas ya. Tolong kalian bersiap begitu. Jadi saya tujuannya adalah untuk mengangkat nilai yang kurang. Kalian kan sudah bisa lihat nilai tes toh? Begitu. Nah, itu sebagai nilai tugas, gimana caranya agar kalian juga berpartisipasi aktif. Ya. Lanjutnya, Glendi sama Jason. Pak, kalau belum selesai nggak apa-apa kan ya? Soalnya. Silakan. Saya menghargai progres yang kalian munculkan. Kalian kerjakan sendiri, progresnya sampai seberapa saya jadi tahu begitu. Baru sampai sini Pak. Nggak apa-apa, ayo dicoba dijelasin. Ya, yang IB kan kita ketahui dari IC bagi HFE. Jadi IC-nya itu diambil dari 200 mA dibagi 100, HFE-nya sama dengan 2 mA. Lalu kita nyari RB-nya dengan rumus VBB min VBE dibagi IB. Jadi 5 minus 0,7
bagi 2 miliampere jadinya 2150 ampere. 2150 ohm. Oke. Bagaimana kalau misalnya VBB-nya 0? VBB-nya 0 jadinya minus 0,7 bagi 2 miliampere, Pak. Apa yang terjadi jika VBB-nya 0? VBB-nya 0. Open, Pak. Yang open yang apanya? Yang open yang LED-nya ya, Pak. LED-nya mati. CE-nya open. Kalau VBB 0 ini bermaksud untuk membuat apa? Kalau VBB-nya 0. Cut off ya. Oke. Ya udah, terima kasih. Silakan close screen-nya. Jason? Ya, Pak. Makasih. Saya izin pakai HP ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini jadi rangkaiannya begini. Ditanya RB dan RE. IB sama dengan I lampu per HFE 200 mA per 100 ketemu 2 miliampere. Nah, I lampu sama dengan IRE karena seri. Nah, terus kita hitung VCC-nya sama dengan V lampu tambah VCE tambah VRE. Dijumlahkan, ya dioperasikan ketemu RE-nya 14 ohm. Nah, terus ya ini Pak, ini saya bingung tadi dengar-dengar apa? Ya, saya agak bingung sih untuk nyari RB-nya. Kalau tadi saya dengar yang lain, RB sama dengan VBB min VBE per IB. Ketemunya nanti 5 min 0,7 per 2 miliampere sama dengan 2150 ohm. Nah, saya bingungnya apakah ini perlu dikasih ini dibikin kayak gini Pak, atau sudah cukup Nah, VBB min VBE. Oke, yuk kita bahas yuk. Tapi Ya. kalau saya masukin Pak, nanti jadinya minus. Jadi ya kok nggak meyakinkan, jadi ya saya hapus dulu. Tapi itu sih yang jadi keraguan saya. Oke, thank you Jason. Ya, tapi ini menjadi membuka ini apa tabirnya seperti apa? Apakah rangkaian ini berjalan dengan baik, gitu ya? Kira-kira seperti itu ya. Ini harus ada memang, betul pertanyaan. Kalau nggak ada, keliru gitu, ya. Oke, yuk di close screen. Oke. Kita akan bahas, ya. Saya share screen dulu. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kita lihat sama-sama. Saya sebelum membahas ke sini ya, saya akan tunjukkan dulu. Kalau saya membuat seperti ini, jadi apa ya? Oke. Katakanlah 12 volt, ya. Yang ini saya kasih lampu RE 9 volt. Ini agak berbeda ya. Nanti dua ini menjadi bahan perenungan kita. PBB, ya. Kalau ini bedanya apa? Ini masih ada di kolektor, ini ada beban di emitor. Kalau yang ini murni di emitor, ya. HFE sama dengan 100, ya. Terus kemudian IC max sama dengan 1 ampere. Ini buat aja 100 miliampere.
ini adalah RE, ini adalah RB. Ya, saya akan kasih kalian untuk mencoba, ya, nomor 1, dan nomor 2. Setelah kalian hitung, simulasikan, ya. Setelah kalian hitung, simulasikan berapa nilai RB, ini 5 volt ya, berapa nilai RE, kalau yang ini RE ya, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian disimulasikan apa yang terjadi kalau saya membuat rangkaian seperti ini, ya. Simulasikan dulu. Saya nggak akan bisa jelasin kalau kalian belum simulasi. Gitu. Baru kita akan bahas di minggu depan apa yang terjadi jika kita punya problem seperti ini. Bukan problem, punya tantangan seperti ini. Yang seperti Jason tadi sampaikan, di 2 sebelumnya itu tidak dibahas. Thank you Jason, kamu sudah menyampaikan bahwa saya bingung di sini memang sengaja. Ya, dalam hal ini kita tambahkan sebuah nilai R di situ, dan yang tugas yang berikutnya saya pindah keduanya ada di bawah. Bedanya apa? Gitu. Sampai sini jelas? Oke, jelas, Pak. Ya. Kalian biasanya pakai simulasi pakai software apa? Proteus, Pak. Pakai Proteus, berarti nggak ada kesulitan ya, sudahan ya? Untuk Proteusnya ya. Nah, saya kasih tugas, kalian lanjutkan dengan mandiri, simulasi hasilnya seperti apa. Ya, untuk 2 contoh soal ini hasilnya seperti apa. Terus saya akan kasih satu lagi perbandingan persis sama. Ini adalah R, ini transistor. Bandingkan jika saya taruh di atas. Kamu hitung dulu kan? Sama ya, ini HFE-nya 100, FE ya. Nah, ini RC. Nah, 2 ini kalian, ada 3 ini kalian hitung, karena tadi ini kan saya trigger, begitu. Saya memang menunggu jawaban yang Jason sampaikan tadi. Ini dihitung enggak? Ya harus dihitung dong. Karena kan kalau kita lihat kan PBB sama dengan VRB ditambah VBE ditambah VRE. Ini kan? Iya. Betul ya Jason ya? Harusnya seperti Iya, ini. Pak. Gitu. Tetap harus dimasukkan. Nah, bagaimana? Coba disimulasikan dulu. Dari perhitungan kalian disimulasikan dulu. Apa yang terjadi jika seperti ini? Apa yang terjadi jika dibalik? Gitu. Saya taruh di kolektor bagaimana, saya taruh di emitor bagaimana. Itu nanti ada bedanya. Saya trigger ya. Kalau saya letakkan di emitor, ya semua begitu, transistor ini dalam kondisinya aktif. Itu kalau kalian mencoba yang sebenarnya. Pada saat kita kuliah ketemu begitu, kita bisa demo begitu. Nanti transistor seperti apa kalian bisa pegang. Gitu. Kalau kondisi sekarang kan sulit ya untuk lakukan itu. Begitu. Ada pertanyaan? Tugas saya untuk kalian kerjakan mandiri, hitung dan simulasikan di Proteus. Minggu depan kita akan bahas ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Clear? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Pak, saya mau tanya. Tadi Iya. yang disimulasikan tuh maksudnya kita hitung R-nya dulu ya? Iya. Terus baru disimulasikan? Iya, dihitung R-nya Terus, dulu. waktu disimulasikan tuh kita ngelihat apanya ya, Pak? Yang kamu lihat terutama adalah VCE, kalau VBE pasti 0,7 kalau dia jalan, sama VBC. Ya. Sebenarnya lihatlah semua ya.
Kamu masih ingat ya rumus ini ya? VBE ditambah VEC ditambah Maaf Pak, VCD sama screen dengan Bapak belum di present. Oh, sorry. Ya. Oke, masih ingat rumus ini ya? Mau dibolak-balik kan boleh kan? VCE ditambah VEB ditambah VBC sama dengan 0 ya. Nah, kamu fokus pada ini. Nanti kita akan melihat 3 kondisi transistor. Kesimpulan saya ke sini. Ya. Bagaimana membuat switch, kondisinya harus apa? Boleh tidak terpasang di emitor? Apakah harus terpasang di kolektor? Kenapa demikian? Gitu. Oke, jelas? Erik, gimana? Jelas? Jelas Pak. Oke, ya udah. Ada pertanyaan lagi? Halo Pak. Ya. Untuk yang nomor 1 itu, misalkan saya mau mencari VRE itu bagaimana ya Pak? Yang mana? Nomor 1. Nah, Iya. sekarang kan kamu memisalkan kondisi transistormu harus apa? Saturasi, Pak. Harus saturasi kan? Nah, kalau Iya. saturasi, ini saya sudah share screen ya? Oh ya, betul. Sudah, Pak. Sudah. Nah, tegangan ini tahu kan? Tahu, Pak. Tegangan ini tahu nggak? Tahu, Pak. 0,2. Kalau saya utuh begini, tahu nggak tegangannya? Berarti tegangan ini Tahu. mestinya tahu kan? Iya. Oh, berarti tinggal 15 saya kurangi itu kan? Betul, betul. Itu cara kalau kita desain. Cuma masalahnya nanti kamu akan ketemu masalah pada saat ini loh. Pada saat loop ini loh. Gitu. Nah, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai yang pas. Nanti kamu akan mencoba. Kalau ini tak naikkan bagaimana? Kalau RE-nya tak turunkan bagaimana? Agar bisa masuk di sini kan? Loop ini loh. Paham enggak? Tadi sih tanya siapa tuh? Saya, Pak. William, Pak. William, ya. Saya enggak kelihatan soalnya di layar saya. Jadi gini William, kita kan mencoba pertama kali kan kita hitung dari sini kan. Saya cuma dapatkan RE, tegangan RE dari 15 saya kurangi dengan ini, saya kurangi dengan VCE ya kan? Iya, Pak. Nah, belum tentu lancar ketika saya masukkan di sini, apakah dia plus atau minus gitu. Ini yang perlu dicoba gitu. Pada saat dia minus, ya nantinya kalau ketemunya minus, kurang maksudnya tegangannya. Langkah pertama yang kamu lakukan apa? Bisa nambah ini, betul ya? Pertanyaannya ini bagus ya, tolong didengarkan buat yang lain. Saya ulang lagi. Saya mendapatkan tegangan total ini, ya 15 volt. Oke? Untuk mendapatkan RE, langkah paling gampang adalah 15, ini saya kurangi 12, saya kurangi dengan VCE, ketemunya VRE. Nah, pada saat VRE saya masukkan di loop ini, saya belum tentu mendapatkan 5 volt ditambah ini, ditambah VBE, ditambah VRE, itu ketemu 5 volt. Langkah yang harus kalian coba, bagaimana jika 5 volt ini saya naikkan. Maka VRE masuk kan? Ini langkah pertama. Langkah kedua, yang harus dicoba, nomor 2, 5 voltnya saya tetapkan, tetap konstan, jangan ditambah. Yang harus saya lakukan apa? Dalam perhitungan VRE saya turunkan. Tegangan VRE ini saya turunkan agar masuk di dalam loop ini. Sampai sini jelas enggak? William, jelas enggak? Jelas, Pak. Dalam perhitungan kita, VRE saya turunkan sampai 5 volt ini masuk, begitu. Oh. Kalau sampai kalau 5 yang volt, saya silakan. Kalau yang saya turunkan VRB gitu boleh, Pak? Kalau kamu turunkan VRB, berarti kan
Boleh saja. Itu kalau VRB itu kamu turunkan berarti pengaruh dengan nilai IB kan? Iya. Padahal IB itu kamu dapatkan dari IC dibagi HFE kan? Oh ya. Betul kan? Efek ke lainnya nanti. Iya. Betul. Nah, Berarti lebih baik VRE-nya yang diutak-atik kan? VRE-nya saya otak-atik, saya turunkan. Nah, kalau saya turunkan VRE, nanti kombinasinya kemana? Kombinasinya itu ke sini. Kalau 12 volt ini kan pasti, ya. Kalau VRE ini kita turunkan, berarti VCE ini naik, betul enggak? Iya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kalian itu membuat satu rangkaian, terus kemudian saya ini ingin menunjukkan kalau ini itu tidak berjalan seperti dalam perhitungan kita, nanti VCE-mu ini naik gitu. Paham Berarti ya? kalau VCE-nya naik, VCE naik udah nggak saturasi lagi dong, Pak? Betul, itu yang kepingin kita bahas minggu depan. Gitu. Oh. Paham ya? Tidak saturasi lagi. Jadi nanti kesimpulan kita ke sana. Apa yang terjadi jika kita desain seperti ini? Gitu. Rangkaian ini memang sengaja itu rangkaian yang desainnya nggak baik. Gitu. Kamu simulasikan, setelah kamu otak-atik, baru saya akan bahas. Gitu. Kenapa dalam desain rangkaian saturasi itu harus seperti apa? Gitu. Kalau tak pindah ke sini bagaimana? Makanya saya tambahkan ini loh. Yang ekstrim yang bawah ini loh. Ini kan lebih ekstrim kan? Saya pindah ke bawah dua-dua ya. Ini pasti tidak cukup ini. Bayangkan loh kalau ini 9 volt, ini aja 5 volt. Cukup nggak? Pasti tidak cukup kan? Nah, otak-atiin apakah 5 voltnya ini tak naikkan? Kamu masih banyak mencoba ini. Kalau ini sih pasti nggak ada masalah gitu kan dalam perhitungan. Nomor 1 sama 2 ini yang perlu kalian banyak otak-atik ya. Jangan dipepet, kerjakan pada saat sebelum ketemu. Saya akhiri di sini terus kemudian kerjakan 1 sama 2 ini. Ini kalian akan banyak nyoba gitu. Oke, William jelas? Jelas, Pak. Ya. Ada pertanyaan Makasih, Pak. lagi? Sekali lagi saya kasih Pak, tahu saya ya. mau tanya. Silakan. Yang waktu kapan hari kan itu ada tes 1, itu absennya gimana ya, Pak? 1, saya langsung masukkan absen Dianu dah. Ini siapa Erik dah? Iya, Pak. Absennya ditulis aja semua, ditulis tes materinya. Absen online toh maksudnya ya? Iya, Pak. Ditulis tes saja, Erik. Oh, berarti dianggap masuk semua ya, Pak? Sebentar, tak lihat ya. Masuk semua kok. Kalian sudah bisa lihat nilaimu sendiri enggak? Nggak bisa, Pak. Oh, belum bisa ya? Iya. Ya wes minggu depan tulisannya nggak bisa direview soalnya. Oh, enggak, maksudnya kalau di SIM bisa lihat enggak ya? Di SIM belum muncul, barusan saya lihat belum ada tapi. Bisa lihat tapi kalau di SIM. Oh, bisa lihat, belum ada ya. Saya sudah masukkan soalnya. Berarti belum bisa lihat ya. Besok minggu depan mau diumumkan enggak? Mau, Pak. Mau diumumkan minggu depan saya share. Sebenarnya di SIM sudah saya masukkan dari pilihan waktu yang lalu karena kan sudah keluar langsung. Gitu. Yang belum saya periksa yang UTS, ya. Ya wis minggu depan tak umumkan NRB aja, ya. Oke. Untuk absen yang tes silakan ditulis tes. Ini masuk semua kok. Rick, ya. Nilainya sudah ada semua. Oh iya, Pak. Oke. Baik, kita akan ketemu minggu depan. Setelah ini kalian simulasikan langsung saja ya. Itu banyak nyobanya soalnya. Nanti kalau ini tak naikkan bagaimana, tak naikkan bagaimana, tak turunkan bagaimana, silakan dicoba. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri di sini. Selamat mencoba ya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Makasih, Pak. Oke.